Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Hey. Ya, salah seorang yang pernah saya angkat videonya beberapa bulan lalu mungkin yang mengaku bahwa ialah yang pertama kali memperkenalkan si Mulyono ini di panggung politik. Ya tepatnya ketika kalau tidak salah di gubernur ya di Solo atau di sebelumnya di wali kota. Nah, itu kemudian ada satu perkumpulan namanya Jokowi Mania ya, yang sekarang berbalik untuk menuntut Mulyono. Nah, ini kabar luar biasa ini. Nah, si anak dalam hal ini si Gibran atau ada yang disebut Fufu Fafa, ini di tengah maraknya kasus-kasus korupsi, kemana saja dia? Ternyata kata netizen ya, lagi sibuk pencitraan pada musibah banjir yang terjadi di salah satu daerah. Aduh, ini orangnya memang mengikuti jejak ayahnya tuh. Soal pencitraan gak ada yang kalah dengan keluarga Mulyono. Dan satu lagi, ada kader Gerindra yang kemudian melakukan korupsi 8,1 miliar. Tapi kenapa tidak digubris atau kenapa tidak diviralkan? Kenapa tidak diliput pada media-media? Apakah karena partainya adalah partai penguasa saat ini? Mari kita simak videonya. Pernah ada adegan Roy Suryo. Tiba-tiba seolah-olah ada ibu-ibu datang gitu ke rumahnya. Kemudian yang buka Pak Jokowi langsung. Seolah-olah surprise gitu. Terus dia bilang, kok hebat ya, yang bukain pintu langsung. Itu kan satu. Sudah diatur sebenarnya. Nggak mungkin kalau nggak diatur. Settingan ya. Ibu-ibunya tuh sudah pakai mic. Kamu ketahuan berbohong lagi, tapi ternaknya masih percaya kan koplak unlimited. Teruntuk para buzzer atau para pendukungnya Pak Jokowi, Bukti korupsi era Jokowi sangat tinggi. Kalian memang Para ternak, dengarkan baik-baik. Bayangin nih buktinya ya, sudah berapa yang ditangkap. 510 triliun dana proyek nasional masuk kantong ASN dan politisi. Bukti korupsi era Jokowi sangat tinggi. Dan saat ini sudah mulai kan banyak yang terbongkar, yang korupsinya dari 2010 lah, dari 2018 lah. Korupsi di mana Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Jadi sadarlah buat kalian yang masih membela mati-matian Pak Jokowi. Oi ternak sadar mumpun bulan puasa. Kalau benar mah kita bela. Tolonglah berlaku adil. Dulu kita punya kelompok ya. Ya ini Laskar Jokowi kini tuntut adil Jokowi. Kita dulu sering berdiskusi. Akhirnya mengerucut ke Pilpres. Kita menyoroti, ya ini mohon maaf, mungkin kita korban pencitraan dulu. Ya korban hasil pencitraannya media. Jokowi ini kan pencitraannya luar biasa. Ya kita saat itu melihat memang yang populis ya, yang populer itu dia. Dan akhirnya kita berdiskusi dengan Pak Yusril, dapat teman-teman akhirnya berdiskusi dengan Pak Yusril. Sebenarnya cita-cita kita itu enteng. Yang sekarang digaungkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Dan kita deklarator yang pertama, deklarator Jokowi presiden yang pertama di Indonesia. Kita menjadi kontrol itu akhirnya ya sedih juga ya. Bagaimana dulu tentang kereta api cepat aja lah di tahun awal 2015 ya. Itu jadi dinamika. Kereta api cepat ini ya mohon maaf ya kalau secara teknologi bukan teknologi kita apa yang dibanggain lah ya. Terus kalau beli juga kita nggak ada duit hanya ngutang. Lalu ada persaingan harga, Jepang lebih murah, kenapa Cina yang lebih mahal dibeli? Ya akhirnya kita dari situ mulai ada berseberangan. Ya berseberangan. Coba nilai Joko. Dulu zaman Soeharto. Rakyat dikasih tanah, ya masing-masing 2-3 hektar. Di zaman Jokowi, sekarang digusurin
untuk investor katanya. Kalau menurut datanya BPS, kita ada dalam kemiskinan terendah sepanjang sejarah Republik kita. Tapi menurut Bang Wah, penduduk prestasi kita dong. kemiskinan yang mencapai 59%. Itulah kenapa data menjadi sepenting itu. Mengerikan. Tanpa data yang baik, kita hanya akan terus ada dalam Indonesia gelap. Contoh tadi soal kemiskinan. BPS itu mengukur angka kemiskinan masih versi tahun 90-an. Bank Dunia udah pakai versi yang paling terbaru. Makanya angka kemiskinan kita bisa begitu sangat jomplang bedanya. Kenapa nggak diperbaikin? Ya suzon gue adalah karena negara nggak mau kesannya seakan-akan di negeri ini banyak orang miskin. Padahal data akan membantu justru mengentaskan kemiskinan. Di dunia modern ada istilah data is the new oil. Lo megang data, lo megang kunci kemajuan negara. Di Indonesia data itu masih sangat semeraut. Pusat data kita bocor. APBN kita bocor 30% karena datanya kurang baik. Program makan bergizi gratis bisa jadi salah sasaran, malah ngasih makan anak-anak kaya. Atau keempat adalah bansos. Pas COVID terutama paling kerasa, di mana bansos antara pusat daerah datanya beda. Termasuk sekarang-sekarang, bansos itu seringkali nggak tepat sasaran dan kita bisa rugi triliunan dari sana. Apapun langkah negara dalam berbaik kondisi ini harus disupport. Contoh, Kementerian Pemberdayaan Masyarakat yang menginisiasi DTSN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Prinsipnya juga bagus, akurat, transparan, terintegrasi. Outputnya adalah tepat sasaran. Karena kalau kata Bappenas, bansos kita 46% itu nggak tepat sasaran. Ini perlu diperbaiki. Harapannya dengan DTSN ini, kita bisa membuat data itu nggak double-double lagi, bisa lebih transparan, lebih adil, menghindari korupsi atau penyelewengan bansos. Keempat, mengentaskan kemiskinan dengan database policy. Again, data itu barang mati. Dia perlu diimplementasikan dalam kebijakan publik biar bisa berguna. Harapannya DTSN ini bisa membuat bansos kita menjadi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada korupsi, apalagi jadi alat politik. Kita pokoknya jadi rakyat nunggu terus. Menunggu jadi makmur, apa bang? nunggu jadi sejahtera. Nunggu kasus Pertamina selesai. Nunggu kasus pagar laut selesai. Yo Ips, apa kabar pagar laut? Dan antara untung, ya seperti kata Sivilia, menunggu sesuatu yang mengesalkan bagiku. Tapi ya namanya rakyat, kita terus menunggu Cakep. dan menunggu. Ya nggak? Yo, Ya, Ips. ya. Kondisi Jaksa Agung pertama yang beredar sudah sesuai standar. Iya ke? korupsi pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama atau PKS, KKS. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini tembus ini karena nanti akan mempengaruhi tentang kondisi minyak pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Puluhan ribu Men. puluhan ribu buruh Sritex di PHK. Apa kabar Noel? Kacau loh. Tahu loh, men. Gue kejebak. Susahnya begitu kalau jadi pendukung garis keras. Oh gitu bang. Gara-gara lagi itu kan, pas pilpres kan, gue kan ngomong Suara ketawanya ganggu bang. buru-buru di Sritek. Lo masih inget kan? Gue bilang, udah lo biar nggak di PHK, lo pilih Mas Gibran aja. Pasti lo nggak bakal di PHK, gue jamin 100%. Wah, udah ngedolain tuan aja men. Dosa gue di situ men, betul lo. Akhirnya
gue dipanggil lah sama buru-burunya, ya kan, sama bosnya juga. Yaudah Tom, lu datengin deh lo anak idola lo kesini, biar kita dukung 100%. Wah, pada datang. Oke gas, tambah 2 torang gas. Lihat kan, dengar kan, tadi, udah dipilih, mau tahu betul-betul di PHK. Aduh, lemas gue men, PHK belasan ribu men. Nah, dari pagi, yang lagi pada banjir-banjir, gue lagi ngawasin tetangga yang rumahnya tenggelam. Gue di WA sama buruh pabrik, tapi nggak tahu gue itu buruh pabrik, ya kan? WA-nya, Bung Tom, posisi di mana? Kata dia, Sherlock. Ya gue kirim Sherlock men, betul kan? Gue udah seneng aja men. Lo tau, pas udah gue Sherlock, dia bilang OTW. Wih, lo tau Pak RT gue di grup RT, WA gue men, Bung Tom, itu ada orang-orang rame banget tuh arah rumah Bung Tom tuh. Ada belasan ribu orang kali, mau ngapain? Lagi bikin acara buka puasa bersama? Enggak Pak RT. Tahu gak makanya? Dia lagi janji men sama gue men. Gara-gara udah pilih Gibran kemarin di Pilpres, tetep aja di PHK. Gue pusing men kadang-kadang. Itulah Sabarlah men. sama aja sama idola gue. Sen kiri, belok kanan. Kan lagi itu kan janji katanya nggak bakal PHK-in karyawan Sritek. Bener ya? Akhirnya kejadian juga men. Aduh, kejar-kejar men gue sekarang men. Gak berani keluar rumah men, makanya gue ngumpet-ngumpetan terus dari kemarin. Karena dikejar gue sama orang-orang idola gue. Suruh bikin konten lah. Kayak gue men. Udah lah. Ya men, ntar sambung lagi men. Oke men. Kenapa keluarga ini Beli begitu pertama dapat pertama. Pilih diagung-agungkan? Prabowo dapat Mulyono. Coba sebut apa betul prestasinya bagi rakyat Indonesia? Kenapa buzzer begitu nyaman melindungi keluarga ini? Apa prestasinya? Pasal 33 di pasal-pasal ekonomi, pasal-pasal ketahanan pangan. Pasal 33 ayat 3-nya bilang bumi, air dan kekayaan yang ada di dalam, yang dikandung di dalamnya dikuasai negara, kuasai oleh negara. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mohon maaf saya, kita ini sudah merasa makmur belum? Lalu sejak kapan kita merdeka? Kenapa kemakmuran itu tidak hinggap di diri kita? Kenapa ada orang yang bisa beli laut saking makmurnya itu? Coba saya tanya ibu bapak sekalian, mohon maaf, kalau ada duit di kantong atau di bank, mau nggak uang itu dipakai untuk beli laut? Gak mau kita, mending beli tanah. Hanya orang-orang yang duitnya menumpuk, tidak jelas mau dihabiskan seperti apa itu uang, mereka beli laut, saking daratan sudah mereka kuasai. Ternyata negara bekerja tidak untuk memakmurkan kita, bangsanya sendiri. Ada kepentingan-kepentingan lain yang bergerak. Itu sebabnya saya tidak terlalu yakin dengan Pak Presiden hari ini akan memberikan perubahan bermakna kalau dia takut menegakkan kebenaran, atau bisa kita katakan sama sekali tidak punya niat untuk menyentuh pelaku-pelaku kejahatan di Republik ini. Tidak ada niatnya. Coba bayangkan berapa banyak undang-undang yang sudah dia langgar belum sampai 4 bulan memimpin Republik ini. Ibu bapak tahu enggak bahwa Mayor Teddy yang ganteng menurut ibu-ibu itu adalah orang yang melanggar undang-undang TNI.
Undang-Undang TNI melarang sekretaris kabinet diisi oleh prajurit aktif. Yang boleh itu BNN, SAR, ya, sekretaris militer presiden, petugas di Kemenko Polhukam, boleh itu. Tapi Seskap dilarang. Kabulok dilarang TNI aktif. Siapa saja boleh belajar prinsip ketahanan pangan, bahkan militer. Nggak harus, bagi saya melanggar konstitusi paling besar adalah menggunakan militer untuk ruang-ruang pekerjaan sipil. Kabulok prajurit aktif, Seskap prajurit aktif. Jangan tanyakan polisi yang bayar-bayar itu ya, sudah aktif di mana-mana sebelumnya. Pertalite oplosan di kota Kendari. Wah, kasihan motornya ini. Aduh. Kayak buntu-buntu motornya. Motor baru semua, Pak. Aduh, kasihan. Pertalite bukan pertalite ini, oplosan, Pak. Astaga. Sudah bayar pajak, jadi korban lagi. Kalian para korup enak-enak. Aduh, apa ini, Cuk? Bukan soal jumlah kalau kita bicara tentang korupsi. Bukan sebanyak apa yang dirampok. Bukan sebanyak apa yang menyebabkan kesulitan ekonomi hari-hari ini. Bukan sebanyak apa yang menyebabkan kita dianggap sebagai bangsa yang tak beradab. Tapi kita mau lihat apa sebetulnya yang mendasari motif seseorang korupsi. Karena itu kalau kita simpulkan secara ringkas, korupsi artinya satu tindakan yang mengandalkan surplus kekuasaan. Jadi sekali lagi, karena ada surplus kekuasaan, maka dia merasa tidak mungkin terhalang aktivitas kerakusan dia tuh. Binatang kalau dia udah kenyang, dia tidak akan merampas makanan kawanan itu, dia tidak akan merangsek untuk nyari tambahan. Jadi bedanya manusia, dia sudah kenyang pun dia masih berburu makanan orang lain. Dia sudah dicukupi pun dia masih menghendaki pengeluaran berlebih itu. Udah pernah lihat maling ayam digebukin kan? Atau maling motor yang digebukin? Pasti udah pernah lihat kan? Nah, aku penasaran, pengen lihat koruptor digebukin gitu sampai babak belur. Soalnya jengkel aja gitu ya. Di sini kita cari makan susah terus sehari-hari. Mereka udah gaji gede masih aja korupsi. Aneh, bener-bener gak ngerti. Pertamina akan kami review total. Loh, lu yang bakal gua review total. Gak punya malu. Jean-Paul Sartre dalam bukunya Being and Nothingness di chapter The Existence of Other, Sartre membahas tentang konsep shame, rasa malu, bentuk kesadaran diri yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa dirinya sedang dilihat dan dinilai oleh orang lain. Jadi malu bukan sekedar refleksi diri, tetapi muncul karena kehadiran yang lain. Seseorang harusnya merasa malu ketika dia menyadari bahwa tindakannya dilihat dan dinilai oleh orang lain. Dan ini mencerminkan keberadaannya dalam dunia sosial. Nah, Erick Thohir ini kayaknya nggak punya malu. Bahkan mungkin telah kehilangan kesadaran diri dalam relasi sosial. Seolah-olah dia tidak lagi melihat yang lain sebagai subjek yang menilai. Bahkan dia nggak peduli dengan penilaian masyarakat. Mungkin dia pakai penilaian sendiri tuh, yaitu survei kepuasan publik. Siapa yang berperan dalam pengawasan, sekali lagi berdasarkan undang-undang ini adalah komisaris perusahaan Patra Niaga. Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa, karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A undang-undang yang baru. Pasal 14 undang-undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama, si Erick Thohir. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Harusnya begitu. Menteri
yang disukai oleh Bang Ade atau tidak? Koruptor takut harta hilang, sama Tuhan gak takut. Itulah negeri Konoha. Kayaknya orang akan takut korupsi. Kita kan sering dengar lelucon-lelucon. Koruptor itu hanya takut hartanya hilang, gak takut sama Tuhan. Iya kan? Pejabat-pejabat disumpahi pakai kitab suci waktu mau menjabat. Wakil-wakil rakyat disumpahi pakai kitab suci. Waktu dia pertama kali menginjakkan kakinya ke gedung tersebut, gedung dewan, untuk disumpahin. Ingat nggak sumpahnya? Pernah dengar nggak wakil rakyat bilang jangan lupakan kami? Nah, kalau kembali tadi mengenai korupsi di sana sini. Ya bayangkan ada menteri, sempat wakil menteri menggaransi kalau sampai ada PHK. Noel, dengar ini Noel. Saya akan letakkan jabatan. Ya, kemudian ternyata faktanya per 1 Maret Sritek tutup, berakhir, dan 10.500 karyawan terkena PHK, maka jawabnya apa? Kementerian Ketenagakerjaan akan menjamin bahwa karyawan akan memperoleh hak-haknya. Ya, mana? Meletakkan jabatan apa? Omon-omon aja. Nah, apakah itu candaan juga? Apakah itu sama ketika merespons apa itu di tagar kabur aja dulu. Kan dulu silakan kabur, kalau perlu nggak usah balik, kan begitu. Ketika didesak itu kok wamen kok ngomongnya begitu, ngomong ya itu hanya bercanda. Nah, berarti kemarin hanya bercanda juga ya, ngeprank karyawan Sritek ya. Atau ngeprank orang-orang yang bakal kena PHK. Nah, jadi banyak hal-hal seperti itu yang serba tidak jelas, yang kemudian terakumulasi, terorkestrasi menjadi distrust. Mungkin belum distrust, tetapi mulai goyah lah. Kepercayaan itu mulai goyah. Saya melihatnya seperti itu. Halo guys, rupanya di tengah kita sibuk dengan banjir kemarin, sementara itu telah diadakan rapat tertutup antara Komisi 3 DPR RI dan Jaksa Agung Muda. Kira-kira bahas apa ya? Jampitsus dari Kejaksaan Agung pada 5 Maret 2025 kemarin, yang tentunya membahas dugaan korupsi di Pertamina. Nah, keputusan untuk menutup akses publik terhadap pembahasan kasus ini tentunya dianggap mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi. Kalau alasannya ya, katanya kalau kita lihat di berita, kita baca di berita, kenapa dilakukan secara tertutup? Ya karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, jadi dinilai tidak cukup kuat untuk publik berhak mengetahui perkembangan kasus besar seperti dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang merugikan negara 968,5 triliun ini. Ya, tentu saja penutupan ini memunculkan kecurigaan bahwa ada upaya melindungi pihak tertentu atau menutupi fakta-fakta penting. Nah, sebagaimana kita tahu, Pertamina sebagai BUMN strategis memang telah lama menjadi sorotan karena skandal-skandal besar, termasuk penggelembungan biaya proyek dan tentunya penyalahgunaan anggaran. Nah, dengan rekam jejak buruk seperti ini, langkah membuat rapat tertutup justru memperburuk citra lembaga negara dan semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ya, kita juga bisa lihatlah, kita tentu menaruh kecurigaan juga soal hubungan antara pejabat tinggi negara dan korporasi yang terlibat. Pertemuan larut malam antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan pihak yang terkait Kejaksaan Agung ini terjadi sebelum rapat DPR. Ini juga menimbulkan spekulasi tentang adanya campur tangan politik atau negosiasi yang tidak transparan. Ya, kalau menurut saya kasus sebesar ini seharusnya dibahas secara terbuka agar publik dapat memantau proses hukum dan mencegah intervensi politik. Lalu diperlukan juga audit. Ya, diperlukan audit yang menyeluruh terhadap keuangan dan proyek Pertamina untuk mengungkap potensi korupsi lainnya. Aparat harus segera menetapkan tersangka baru jika bukti cukup ditemukan, tanpa menunda proses demi kepentingan tertentu.
Ya, jadi begitu ya. Nah, yang lebih ajaibnya lagi adalah setelah rapat tertutup ini, justru Kejagung malah mengeluarkan statement untuk tidak meninggalkan Pertamina dan mencintai produk Indonesia. Entahlah bang. Kejaksaan Agung justru enggak Ya, bilang ke harusnya. Pertamina supaya jangan menipu kita kalau Salam. memang mencintai rakyat Indonesia. Rocky Gerung lagi. Salam. Karena saya dikompori oleh mahasiswa, bukan saya ngompori mahasiswa. Oke. Dan We mahasiswa walk the talk mempraktekkan only. prinsip the philosophy of walk the talk. Oke. Jadi walk the talk artinya turun ke jalan, yang ngomong-ngomong doang tuh. Dedi, ada beberapa Dedi di Jakarta, tapi cuma ada satu Dedi yang very ready. Ya. Padahal gua belum pakai kolonel nih kan. Itu Mas Bo. Kalau pakai kolonel gua bisa bilang PA. Ini nggak berani gua karena gua bukan kolonel lah, kolonel giveaway. Iya. Kami agak tersanjung juga tuh Bung Rocky. Karena katanya demo itu Ngeri ya, PDIP. didorong oleh PDI Perjuangan. Iya harus. Dan karena Hasto mau ditangkap, sekjen PDI Perjuangan. Tersanjung juga kita kan. Hebat juga PDI Perjuangan bisa gerakin mahasiswa se-Indonesia yang sebenarnya logikanya kemarin kan milih Prabowo Gibran gitu. Tapi bisa ngomporin seluruh Indonesia. Luar Parodi biasa ini Gibran. PDI Perjuangan. Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Masalah sertifikasi profesi itu kan yang ditunggu-tunggu. Setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Terima kasih. Segitu aja Mas. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Anak dan bapak kalau soal pencitraan emang level dewa. Mumpung disorot media, pantai banjir di Bekasi pantau ya. Kalau dalam hal pencitraan keluarga Jokowi emang level dewa. Oh iya dong. OTW 2009 masih. Terus dia ngapain tuh di sana? Kenapa enggak memberikan komentar soal kasus-kasus korupsi yang pagar laut kemarin nggak ada? Aduh, pas yang gini langsung terjun. Papa mau sok-sokan pencitraan tinggi banjir, malah merepotkan. Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Benar. Wapres main lumpur? Segala mantau banjir jalan kaki. Jangan terlalu banyak pencitraan lah. Percuma baju dan celana kotor juga, nggak ada yang nganggep Mas. Mas Nah, harusnya itu dia. mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Kan lebih masuk akal Mas. Lebih diterima oleh masyarakat se-alam dunia. Atau Mas Gibran paling enggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Dan Dede Gemes 16% tidak suka. Netizen, aku agak takut nih. Tapi nggak apa-apa lah. Aku hanya mau ngingetin kalau di Gerindra juga ada korupsi. Ah benar. Partai penguasa beritanya dia agak sepi. Anwar Sadat. Nih, KPK sita aset politikus Gerindra Anwar Sadat senilai 8,1 miliar dalam kasus dana hibah Pemprov Jatim. Hati-hati ngeri, bang. sedap ya ngomongin soal korupsi di Gerindra ini. Tapi nggak apa-apa. Sebagai komitmen saya untuk menyuarakan Harus. suara mulut netizen, suara rakyat. Jadi saya tetap bersuara. Pak Prabowo, Bapak bagus, Bapak keren, Bapak hebat, Bapak komitmen dalam pemberantasan korupsi. Contohnya, kader sendiri, kader Gerindra saja ditangkap, tidak ada ampun, disikat. Bapak Prabowo hebat. Pak, kalau ada
koruptor-koruptor lain di partai Bapak, sikat juga, jangan pandang bulu. Bapak itu presiden rakyat Indonesia. Pak, saya bingung mau ngomong, netizen takut, partai penguasa soalnya. Giliran netizen aja lah yang ngomong dan komen, saya takut. Yuk, giliran netizen nggak ngomong. Yuk, gimana nih? Tapi kenapa nggak viral ya ketika sudahlah, dia kan partai penguasa. Tapi betul yang dikatakan bahwa Pak Prabowo tampaknya tidak pandang bulu guys, karena kader Gerindra pun ya ditangkapnya. Terus bagaimana dengan Mulyono? Adil Mulyono, terus bagaimana dengan pagar laut, terus bagaimana dengan Mas Wapres? Sudahlah, konohan ya bos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.